Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, habis Jumat kali ini saya dapat berkah ini bertemu dengan dai kita sekalian, beliau tenaga pendidik dosen di dulu IAIN, sekarang apa namanya Ustaz? UIN ya. UIN Imam Bonjol Padang. Saya menanyakan kepada beliau ini masalah kondisi negeri ini yang katakanlah tidak baik-baik saja ya. Tentu pandangan beliau sebagai mubaligh dan sekaligus sebagai intelektual, ini perlu kita cermati. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya untuk negeri. Ini silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, sesungguhnya kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, memang negeri kita tidak baik-baik saja. Kenapa kita tidak katakan baik-baik saja? Hukum di negeri ini bisa berubah dalam sesaat. Negeri dalam 2 pekan terakhir ini sangat ribut yang luar biasa. Mungkin pada satu sisi kita sebagai rakyat merasa gembira, tetapi pada sisi yang lain kita juga bersedih. Apa itu? Berubahnya undang-undang yang diputuskan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi tentang calon daripada kepala daerah yang boleh di bawah 10% ya, yang sebelumnya wajib 20%. 8% sekarang ya, dan itu untuk seluruh. Bagi kita rakyat itu senang, karena bisa banyak. Tetapi pada sisi yang lain kita melihat betapa negeri ini diatur oleh segelintir orang yang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu atau golongan mereka tersendiri. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah sekian tahun yang lalu salah satu partai besar Islam sudah melihat bahaya kalau sebesar ini, ya kan? Harus diperkecil. Boleh mengajukan itu, setiap partai itu cukup dengan 7, sekian persen saja, ya. Tetapi ditolak oleh Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Berkali-kali ditolak ya. Ditolak, tidak ada alasan katanya. Karena apa? Mereka dahulu sudah sepakat untuk menghancurkan partai Islam supaya tidak bisa maju dan menyingkirkan. Oh, itu tujuannya. Sekarang yang membuat makar itu tersingkir. Di detik terakhir tidak ada bisa maju, tiba-tiba ketuk palu. Yang lucunya adalah Pak Ustadz, masyarakat kita yang heboh saling menghujat. Ya, kawan ini dibalik-balik putusan MK ini perlu dikaji, tapi diam semuanya. Tapi kita saling menghujat, saling merendahkan, saling menghancurkan, sumpah serapah yang keluar. Ternyata apa yang kita lihat Bapak-bapak, saudara-saudara, hidup ini perlu kita untuk lebih terbuka lagi untuk melihat, lebih cerdas lagi memandang ke depan. Kita harus diajarkan dalam Islam itu untuk apa? Saling bahu-membahu antara kita sesama umat ini. Negeri yang besar ini hampir 300 juta dan mayoritasnya muslim. Kita adalah orang yang terpinggirkan, saya katakan. Ya kan, terpinggirkan, dapat apa? Kita nggak ada apa-apa. Orang yang hanya belasan persen mengatur negeri ini dari A sampai Z. Apa yang dia mau bisa. Karena apa? Memang kita berada di luar itu. Dan itu tidak cukup dengan bahasa orang sekarang kita jadi oposisi. Memang dapat apa? Bisa apa kita? Didiamin oleh mereka. Langkah strategis perlu untuk berpikir cerdas di dalam mensiasati keluar dari ini. Ya. Ulama dan guru-guru kita sudah berbuat dan berpikir dengan yang terbaik. Percayalah, mereka tidak sembarangan orang. Tetapi yang penting bagi kita sebagai rakyat, aspirasi kita mesti mereka perjuangkan. Tetapi belajarlah dengan husnuzan. Kalau yang kita inginkan tidak dapat, jangan caci maki orang yang tidak memenuhi keinginan kita. Jangan marah, jangan sumpah serapah. Kerugian bukan hanya untuk orang itu, tetapi kerugian untuk kita yang berjuang untuk Islam ini. Umat yang menderita, umat yang sengsara. Bertepuk tanganlah orang-orang yang semakin ingin menyingkirkan kita. Pesan kami apa yang Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Caci maki itu adalah, sumpah serapah itu adalah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Ya, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah dengan yang kalian perbuat itu. Jangan sampai merasakan membenarkan apa yang kita inginkan untuk melakukan apa saja, tidak. Mari kita dengan penuh kesadaran dengan berbuat baik. Contohlah Rasulullah bagaimana dia melakukan perubahan itu. Bersikap dengan caranya yang santun dan baik. Dengan kata-kata yang manis, sampaikan dengan terbaik. Umat ini butuh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hidup di pinggir, yang tidak diperhatikan, sementara mereka raup kekayaan negeri ini. Mereka ubah undang-undang seenaknya saja. Apakah kita tidak miris? Pasti miris, pasti sedih. Tetapi kenapa kita tidak mau sadar untuk itu? Nah, ini pertanyaan kita. Dulu pernah kita baca ketika masih kecil-kecil dulu, umat Islam di Indonesia itu mendekati 90%. Malah lebih waktu kecil dulu ya. Iya, lebih betul. Namun sekarang berkurang. Kata orang itu sekitar 80-an%. Iya, benar. Nah, kelihatannya umat Islam semakin lama akan semakin kecil. Nah, dengan adanya peristiwa seperti ini, apakah ke depan umat Islam itu kelihatannya bertambah terpuruk atau bertambah hebat atau gimana ini Ya. prediksi Ustaz? Kalau saya melihat harusnya umat Islam itu ke depan semakin baik. Kalau 80% saja kita sudah mayoritas yang sangat luar biasa. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang menang dengan 80%. Yang salah itu adalah apa? Pertanda iman itu belum menghunjam dalam kalbu. Akidah belum menjadi pengendali dalam kita hidup, dalam kita berbuat, dalam bergerak. Ya kan? Kita hanyalah seperti orang yang menyebut diri sebagai seorang muslim, tetapi sikap dan perilaku kita tidak sejalan. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang betul-betul bersaudara. Maka ketika persaudaraan, persatuan itu tidak muncul di tengah-tengah umat, tanda ada iman kita yang perlu dikoreksi. Artinya kita tingkatkan dan kita perbaiki. Ke depan kita akan maju, kenapa tidak? Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Tetapi yang perlu kita bangun itu adalah apa? Persaudaraan. Bersama-sama saling tolong menolong yang kita sebut dalam bahasa Al-Quran at-ta'awun. Itu saja Pak Ustaz. Jadi partai Islam kan cukup banyak sekarang. Apakah jumlah partai Islam itu idealnya berapa kira-kira sehingga memberi peluang untuk menang kan gitu kan? Iya. Ataukah terkait dengan itu atau gimana? Ya, kita berjuang di negeri ini nggak cukup dengan orang-orang hebat, tetapi kita butuh partai. Karena apa? Perubahan konstitusi dan seterusnya itu adalah melalui lembaga yang resmi dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan partai. Partai Islam ada alhamdulillah. Mari kita perkuat. Kita kokohkan pilihan Anda dan pilihan kita itu ke partai Islam. Karena tidak ada yang akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan umat Islam kecuali partai Islam. Kalau partainya tidak Islam, sudah pasti berpikirnya tidak hanya untuk Islam saja. Jadi partai Islam harus kita perkuat lagi ya? Harus dan wajib. Berdosa seorang muslim kalau dia tidak memilih dan memperkuat partai Islam itu sendiri. Nah, kemudian kan Pak Anies Rashid Baswedan kan digadang-gadang di Jakarta atau DKJ sekarang, daerah khusus ibu kota Jakarta. Pada akhirnya beliau tidak dapat kursi lah. Gimana untuk maju untuk beliau ke depan ini? Bapak, saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi musibah sekarang itu ketika Bapak Anies tidak mendapatkan. Tetapi mari saya bilang Pak Anies itu kalau orang mengatakan dengan PKS itu seperti sudah Anies ya PKS, PKS ya Anies. Dan ternyata saya bertemu atau kita berbicara dalam sebuah grup bersama Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan. Seorang ustadz menanyakan, Pak Ustadz Hidayat, kalau kita sulit untuk mendapatkan tambahan kawan untuk ini, kenapa kita PKS tidak mengajak Pak Anies untuk bergabung bersama dengan PKS? Pakai baju PKS istilahnya orang sekarang, ya kan? Apa kata Ustadz Hidayat Nur Wahid? Kalau orang seperti Anda saja masih berpikir seperti itu, bagaimana dengan rakyat yang banyak? Seharusnya Anda tidak berpikir seperti itu lagi. Apa yang Anda pikirkan, yang Anda tanyakan itu sudah lama dilakukan oleh PKS. Mungkin tidak banyak orang yang bicarakan, tapi saya sampaikan di sini.
Anies itu diajak oleh Ketua Majelis Syura, tertinggi dari partai. Diajak oleh Presiden PKS 2 kali. Oke, orang yang hebat. Yang ketiga, diajak oleh Ketua DPW PKS. Tidak ditanggapi. Kira-kira bagaimana perasaan? Lalu yang ketiga Dr. Hidayat mengatakan begini. Saya katakan, Pak Anies, kalau nggak mau pakai baju PKS nggak apa-apa. Kami nggak kecewa. Tapi kita ingin kita sama-sama maju. Pak Anies boleh bersama Nasdem atau PKB, karena dulu sama-sama memperjuangkan dia calon presiden bersama 3 partai ini, ya kan? Iya. Silakan Pak Anies di sana, sehingga kita bisa berlabuh. Ternyata kawan tidak merespon juga. Iya. Siapa yang salah? Orang yang kita bangga-banggakan hebat, ternyata apa? Tidak bersyukur dengan kebaikan orang lain. Sikap dia itu membuat gaduh umat. Ini yang kita tidak salah. Kalau saya melihat ternyata dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hidayat itu saya lebih percaya dari apa yang ada tengah-tengah masyarakat. Ternyata kawan ini hebat, tetapi orang hebat belum tentu juga memikirkan dan merasakan apa yang akan terjadi. Kehebatan itu membuat orang sombong, tidak mempedulikan bahwa dia tahu bahwa konstitusi itu mewajibkan untuk itu, bahwa dia tidak akan bisa berlabuh dengan satu kapal ini saja, tetapi dia tidak menerima. Kira-kira 4 orang yang menghubung beliau hebat-hebat dengan menawarkan asal kita bersama, siapa yang salah? Untuk pencinta Anies, sadarlah dan berhentilah dan minta maaflah kepada Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Ya, demikian saja, walaupun pencerahan beliau cukup dapat kita mengerti ini. Namun bagaimanapun di dalam demokrasi ini kan bisa jadi berbeda pendapat. Nanti tentu bagaimanapun dialog itu penting. Inilah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini seruan beliau yang awal-awal tadi bahwa kita tetap bersatu. Itu ke depan ya. Ini yang ke depan. Siapa yang salah, ini sudah terjadi kan? Inilah Ustaz barangkali. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi